Mental korban itu adalah 2 titik kalau menurut saya. Pertama, dia masokis. Masokis, Mas. Iya. Kenapa? Karena dia selalu berkutat-kutat di perasaan, Mas. Dia selalu mengungkit tentang kesedihan, tentang betapa sakitnya menjadi dia. Dan perkataan yang paling mirip yang selalu mereka ucapkan, ya Mas, ya, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, pasti satu perkataan yang sama, Mas. Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Perkataannya selalu sama persis, Mas. Mau dari suku apapun, mau umur berapapun, mau dari bangsa manapun. Kalau kita kasih pendapat, Mas, perkataannya cuma satu. Kamu nggak tahu jadi aku. Kamu nggak tahu rasanya bagaimana perasaanku. Itu selalu perkataan yang sama, Mas. Dan itu mental masokis. Fokusnya pada masalah. Ingat, hukum semesta, apa yang kamu keluarkan dari energi kamu dan frekuensi yang sama akan selalu tarik-menarik. Dan energi yang dikeluarkan oleh mental korban ini, Mas Hendra, selalu energi negatif. Selalu merasa suka banget gitu loh, Mas, sama rasa sedih itu. Saya juga bingung. Kalau kita, mungkin Mas Hendra, saya, dan Mas Habib ya, itu fokusnya pada jalan keluar. Kalau ada masalah, oh ada masalah. Oh, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kayak gitu, Mas. Dan yang kedua, ini saya jadi lupa. Kurang fokus. Yang pertama adalah dia masokis. Yang kedua adalah dia pemalas, Mas. Mohon maaf. Dia pemalas, Mas. Dia pemalas. Dia malas untuk mikirkan masa depannya. Dia merasa, ya udahlah, gak mungkin lah hidup aku bisa berubah. Iya. Setuju. Kayak malas banget gitu berusaha. Iya. Mas. Rasa malas ini timbul dari depresi, Mas. Karena jujur teman-teman ya, jantung kita ini adalah sumber energi paling besar. Dan teman-teman, jantung ini tidak memompa, tapi dia berotasi. Dia berotasi, Mas. Di dalam rotasinya itu, energi saling berputar-putar. Berkumpul jadi satu, Mas. Jadi kebayang nggak sih kalau perasaan kita negatif terus? Berputar-putar. Akhirnya apa? Penyakit datang, stres datang, overthinking, anxiety, semuanya di situ. Akhirnya apa? Kamu jadi depresi. Depresi membuat kamu malas berkegiatan. Karena otak kamu merasa bahwa semuanya di muka bumi ini menyakiti kamu. Dan tidur adalah obatnya. Kebanyakan kayak gitu, Mas. Karena memang otak kita ini adalah sahabat kita, Mas. Ini bestie kita, Mas. Dan kalau kita tidak membuat dia mengarahkan ke hal-hal yang baik, itu tidak akan bisa, Mas. Karena selain bestie, otak kita ini menyeting, oh, ini orang dalam danger. Kayak sekolah aja, Mas. Sengaja kita dibuat sama otak kita tidak bisa bangun pagi, Mas. Karena dia tahu perasaan kita tidak menyenangkan ketika sekolah. Iya. Mas perhatiin deh, kalau kita mau liburan, kita nggak bisa tidur. Karena otak kita tahu kita lagi bahagia. Gak usah tidur, kamu excited. Iya. Itu pola, Mas. Dan ini adalah skill yang luar biasa. Sini, belajar. Berangkat sekolah berat hati, sampai sekolah senang hati. Iya. Pulang Berangkatnya sekolah, itu, Mas. Pulang sekolah, malas. senang hati. Kalau saya malas, Mas. Harusnya kan berangkat sekolah itu kan senang hati gitu. Iya. Sampai Belajar sekolah senang hati gitu. Pulang senang Pulang hati. sekolah berat hati harusnya. Oh, kok sudah pulang sih? Karena sekolahnya full AC, internet kuat, Oh, I see. gurunya menginspirasi. Masya Allah, ya tabarakallah. Gitu toh. Itu juga saya senang, Mas. Nah, makanya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi buat teman-teman semua, lakukanlah hal di dalam mau tidur dan ketika bangun tidur, hal-hal yang memang membuat kita mengingat apa sih yang menjadi tujuan hidup kita. Karena ketika rasa yakin bertemu dengan rasa syukur ditambah dengan tujuan, maka manifesting kita akan terjadi seakurat gravitasi bumi. Kebayang gak sih, Mas? Gak punya rasa yakin dia berhasil, gak punya rasa syukur apa yang dia miliki di hari ini, di masa lalu, dan dia akan datang. Lalu dia gak ada tujuan. Itu bakalan flat hidupnya, Mas. Iya tuh. Mau dia punya uang atau tidak. Kayak kemarin ya, Mas. Mohon maaf, saya curhat dikit, Mas. Saya ngerasa hampa, Mas, kemarin. Saya merasa berbinar-binar ketika saya mau seminar, bikin konten. Tapi setelahnya saya ngerasa hampa, Mas. Dan akhirnya saya mulai tahu, oh, ternyata setelah kita naik level, tujuannya harus diubah, Mas. Oke, upgrade ya. Yes. Makanya saya ngerasa siapapun teman-teman itu butuh belajar. Bahkan ketika kita sudah mencapai puncak, kita harus mencari gunung lainnya. Supaya kita bisa naik ke puncak lainnya. Kayak gitu loh, Mas.
Kemarin ketika saya punya ide nih Mas untuk bisnis, saya bergairah lagi Mas. Yang awalnya nggak makan nggak enak. Sekarang punya uang, mau makan tuh udah nggak ada rasa kayak dulu Mas. Jujur aja Mas, mungkin teman-teman yang punya duit ngalamin apa yang saya alamin. Flat Mas, demi apapun saya udah nggak, lidah itu nggak kayak dulu. Tapi setelah saya punya ide lagi nih Mas untuk menghasilkan lagi biar bisa orang lain merasakan kebahagiaan, balik lagi Mas rasa pengen makannya. Saya paham sih kenapa sekarang Mas Hendra melakukan hal ini. Jadi apa tuh namanya? Biar nggak cepet-cepet sampai puncak, ya berarti puncaknya lebih ditinggikan lagi gitu. Save idealnya Masya Allah. Iya, ditinggiin betul, lagi gitu kali ya. Tinggiin lagi biar nggak sampai puncak. Karena biasanya kalau udah merasa udah nih aku di puncak ini, ya nggak bisa naik lagi, turun biasanya. Makanya butuh gunung-gunung baru gitu. Betul, Mas. Hasil obrolanku sama Sari Verha kemarin gitu sih. Tapi mungkin itu debatable juga ya. Nggak, mungkin kita butuh improvisasi, butuh kreativitas dan lain sebagainya Iya, lah saya ya. setuju Mas. Tapi itu sebuah ilmu, kadang relate buat kita, kadang juga nggak relate bagi yang lainnya gitu. Tapi yang jelas bener yang disampaikan Kak Roma ya. Jadi biar kita nggak merasa hambar, save idealnya ditingkatkan gitu. Mimpinya lebih ditingkatkan lagi gitu. Sehingga kita kayak ada semangat baru gitu betul, kali ya. Mas. Betul, Mas. Untuk mengejarnya gitu. Dan kemarin juga saya ngelihat videonya TVB. Ada satu perkataan yang luar biasa Mas menurut saya. Dia bilang gini, kalau kamu punya tujuan dan tidak ada orang lain di dalamnya, maka jangan harap tujuan itu bisa terjadi. Oh, setuju aku tuh. Kamu hanya berputar-putar di dalam diri kamu dan keluarga kamu. Semesta akan bertanya, fungsinya kamu aku naikin apa? Manusia di muka bumi ini banyak Mas. Itu tuh logis. Itu logis karena rezeki itu kan dikasih Tuhan untuk memenuhi kebutuhan. Ya, karena uang juga mengalir, Mas. Nah, kalau kebutuhanmu kecil, ya kamu dapatnya kecil. Betul. Nah, biar besar, luaskan, besarkan kebutuhannya gitu. Makanya Betul, jangan Mas. hanya memikirkan kebutuhanmu sendiri, Roma. Iya. Jangan memikirkan kebutuhan keluargamu aja, Roma. Betul. Nah, gitu kan? Iya, Mas. Nah, kemarin, tadi baru 2 hari yang lalu tuh, saya lihat videonya, Mas. Oh, langsung, oh, pantas cepet naik saya. Karena kemarin juga saya bilang ya Mas, buat teman-teman, ini bukan mau flexing. No. Aku nggak suka flexing. Tapi kalau kamu bilang itu flexing, berarti ada yang salah sama hati kamu. Jadi setiap saya mengadakan seminar, alhamdulillah, jadi setiap orang itu sudah artinya mensedekahkan 1 beras untuk para lansia. Jadi kemarin itu Mas, alhamdulillah berapa tuh? 130 orang. Iya, disedekahkan. Itu keluar kota Mas, di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus daerah Bogor, daerah apa lagi tuh? Pokoknya masih daerah Sumatera Mas. Daerah sini kan kemarin saya sudah pakai nih. Di daerah Jakarta sudah full gitu. Jadi perginya ke daerah Sumatera. Mungkin lain kali kalau saya punya teman-teman yang punya apa namanya itu kayak komunitas ya gitu ya untuk mengalirkan kebaikan atau apapun di daerah Sulawesi atau Kalimantan ya bisa hubungin Hai Roma. Oke. Karena gitu Mas. Nah, tadi yang disampaikan ke Roma tuh aku melihat pentingnya yang namanya lingkungan. Terkadang yang membentuk kita itu memang nggak lain dan nggak bukan adalah lingkungan. Ya. Nah, makanya penting kita berteman, nongkrong dengan siapa gitu. Tapi aku nggak setuju juga kalau kemudian, tapi kan aku nggak punya nggak punya keluarga lain Kak, dan lain sebagainya, nggak ada teman lain. Sekarang itu kan berteman itu kan bisa lewat media sosial. Ya kan, kalau kamu bertemanmu dengan masa lalu terus, teman-teman SD, teman-teman SMP terus, ya pantas kamu nggak maju-maju gitu. Betul Mas. Makanya menurutku untuk circle ini kok sekarang bisa disiasati dengan FB-mu berteman dengan siapa, Instagram-mu berteman dengan siapa, TikTok-mu berteman dengan siapa. Nah, ketika itu berteman dengan hal-hal misalnya kayak Ngaji Roso selalu menampilkan hal-hal yang progresif, konten-kontennya Kak Roma dan lain sebagainya itu, iya secara otomatis sih menurutku knowledge-nya kan diajar terus, berubah terus, ya pasti tindakannya berubah dong. Iya, betul. Gak ada alasan harus ya se-ekstrim harus hijrah ya, masih anak SMA apa kan juga kasihan juga kan. Nah, jadi mengubah pertemanan di medsos itu salah satu opsi sih menurutku Kak Roma. Iya, betul Mas. Saya setuju. Karena membantu banget loh ya. Banget, Iya, Mas. dapat baru kayak dirimu tadi lihat yang TV. Oh iya, insight. Belum lagi Mas. nanti dapat lagi. Saya paling suka belajar Mas. Nah, Dan ketika berhadapan sama orang yang banyak ilmu, saya bakalan bahagia luar biasa Mas. Karena menurut saya ilmu yang baru itu meningkatkan value saya Mas. Semakin meningkat value saya, semakin banyak duit saya Mas. Saya selalu beranggapan kayak gitu. oh iya.
Karena memang betul Mas, Iya, uang itu kita ini ada price tag-nya guys. Kenapa saya bukan price tag harga ya? Bukan di situ. Jadi kayak gini, kalau misalnya baju ya, kita analoginya baju. Semakin berkualitas bajunya, bahannya naik, value-nya naik, harganya pasti akan naik. Tapi kita bukan ngomongin soal uang. Kayak gitu Mas. Dan saya sangat-sangat menyukai yang namanya upgrade diri Mas. Saya paling seneng ketemu sama orang yang ilmunya banyak nih Mas. Saya dengerin, saya belajar. Oh, karena kan tadi lagi Mas, kacamata setiap orang itu berbeda-beda Mas. Kacamata setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan ada lagi nih Mas ya, ilmunya luar biasa tapi dia fixed minded Mas. Itu saya malah penasaran. Ini orang ilmunya luar biasa tapi fixed mindednya luar biasa. Banyak. Fixed mindednya di kekayaan Mas. Iya, banyak kayak gitu. Jadi dia ilmunya luar biasa tapi ada satu perkataan yang saya bikin bingung Mas. Alah harta dia nggak dibawa mati. Jadi berdebat nggak kalau enggak ngapain? Buat apa berdebat? Kurang-kurangi berdebat. Terima. Baca buku How to Win Friends and Influence People. Ketika orang ngomong, iya saya setuju itu betul. Karena fungsinya apa gitu loh Mas? Berdebat itu apa? Nggak ada. Makanya kalau ada ada acara pemerintahan tentang berdebat Mas, saya bakalan skip. Saya bakalan skip Mas. Karena memang ada fungsinya tapi lebih banyak mudaratnya kalau menurut saya. Karena saya tidak bisa melihat kacamata mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang saya lihat mungkin berbeda Mas. Kayak ya banyak lah masalahnya. Nanti kita merambat ke politik kan gimana gitu Mas. Ada nggak pesan kalau misalnya ada orang tuh sudah melakukan ikhtiar A, B, C, D tapi masih gagal, dia putus asa, supaya apa ya, intinya dia tuh pokoknya hampir menyerah gitu loh. Nah, apa yang ingin Kak Roma sampaikan? Supaya harapannya teman-teman yang hampir menyerah ini, itu tuh nggak hilang gitu. Ini ke saya ya Mas ya. Sedari awal teman-teman juga sudah tahu kalau saya orang yang sedikit tegas. Semoga Allah tidak menguji saya dengan apa yang teman-teman alami. Karena jujur, mungkin saya juga tidak akan mampu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau teman-teman berada dalam posisi tidak lagi mau melihat sinar matahari, tidak lagi memiliki harapan untuk hidup, ingat aja satu hal, Allah juga udah bilang, hidup ini adalah tempat bersenda gurau. Itu satu. Tujuan kita itu mencapai sesuatu hal agar kita bisa berguna untuk orang lain. Bukan diperalat, tapi berguna untuk orang lain. Artinya, kita hidup punya manfaat untuk orang lain. Bukan diperalat ya. Di sini ada konteks berbeda. Bukan setiap dia minjam kita ngasih, bukan kayak gitu. Ibaratnya ada orang yang tidak mampu melakukan suatu hal dan kita mempermudah urusan itu agar dia mampu. Iya. Ya Mas ya. Tujuannya itu. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang tidak lagi mau melihat matahari, kalau menurut saya, kamu egois. Kenapa saya bilang kamu egois? Karena kamu hanya melihat fungsi kamu untuk diri kamu sendiri. Kebahagiaan kamu untuk diri kamu sendiri. Kenapa kayak gitu? Coba dikasih pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan untuk khalayak banyak? Sebelum saya mati, orang mengingat saya sebagai apa? Kalau nggak bisa merasakan kebahagiaan di muka bumi ini, kamu bisa merasakan kebahagiaan di akhirat. Sedari awal kita di sini untuk diuji, bukan untuk bersenang-senang. Tapi di sini tempatnya bersenda gurau. Jadi kamu lebih pilih yang mana? Sambil senang-senang bekerja atau sambil bersedih-sedih hati sambil mati? Mungkin agak sedikit ekstrim ya Mas ya. Karena memang saya selalu seperti itu kepada diri saya Mas. Ketika saya sedih, saya akan bertanya, kamu mau sedihnya berkepanjangan atau mau udahan? Dan beberapa kali saya juga sempat menolak Mas untuk private consult. Kalau sedari awal dia sudah bilang dia udah mau mati, saya akan tarik diri Mas. Karena garisnya itu terlalu keras Mas. Mungkin saya mohon maaf untuk teman-teman yang pernah mau konsul kepada saya dan permasalahannya ya gitu, tidak mau lagi melihat matahari terbit kayak gitu, saya akan narik diri. Karena saran saya itu memang agak sedikit brutal Mas. Saya akan bilang dia egois. Ibaratnya ada orang yang butuh kehadiran dia, ya gimana ya? Ada meaning, kita lahir itu ada tujuannya, kamu hanya belum bisa melihat. Karena kamu terlalu asik melihat ke kiri, coba lihat ke kanan, coba lihat ke atas, coba lihat ke bawah. Dan kalau misalnya kamu butuh bantuan, mintalah bantuan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ganti identitasnya. Ganti identitasnya.
Teman-teman tahu ya, ada yang namanya kepribadian ganda. Hmm. Otak itu punya kemampuan seluar biasa itu. Bagi orang lain itu adalah minus, tapi bagi saya itu hal yang luar biasa, Mas. Bayangin aja Allah kasih hadiah luar biasa loh, Mas. Ada sirkuit di dalam otak kita yang mengizinkan kita untuk menjadi orang lain. Diizinin untuk switch gitu loh, Mas. Switch gitu, luar biasa. Bisa-bisanya ada orang punya kepribadian ganda di dalam satu tubuh kayak gitu loh, Mas. Kamu bisa gunain itu. Kalau misalnya nggak bisa ke level ekstrim Kak Roma, kamu ganti nama. Ganti namanya, ganti. Pergilah ke tempat kamu tidak dikenal oleh siapapun. Ganti namanya. Ya, tadi ada 3 ya. Yang pertama, ya, kamu harus mulai tarik secari kertas. Kamu tuh bisa ngelakuin apa buat orang lain? Kamu tuh bermanfaat tentang apa? Kayak gitu. Siapa yang paling bermanfaat, maka semesta akan mengangkat derajatnya. Semesta itu akan selalu bertanya, Mas, what you can give me? If I give you something, ketika saya memberikan kamu sesuatu, apa yang kamu berikan sebagai balasan? Kayak gitu loh, Mas. Jadi kalau kita pengen kekayaan, apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan itu? Waktu saya bikin akun Hai Roma, janji saya pertama kali ke semesta itu ya, Mas. Saya ingin menjadi orang yang bisa membuat orang lain setidaknya merasa bahagia dalam hidupnya. Nah, sekarang kan udah berada di titik itu. Artinya, Hai Roma udah menginspirasi orang, tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar mendidik, tapi menginspirasi dan yang lebih besar lagi, mampu menggerakkan gitu ketika mendengarkan statementmu gitu, yang masuk ke langsung beliefnya gitu. Otomatis ada gerakan yang berbeda, ada realita yang berbeda gitu. Nah, pertanyaanku, sampai dirimu bisa menginspirasi banyak orang ini, ada nggak definisi lain keberhasilan di luar materi? Ada, Mas. Apa tuh? Ibaratnya kamu ketika dalam sebuah masalah kamu tetap tenang, itu keberhasilan, Mas. Itu keberhasilan mental luar biasa, Mas. Dan nggak semua orang bisa punya itu. Ketika kita dilanda masalah, dihantam sebegitunya, Mas, tapi kita masih tetap bisa memilih untuk senyum, Mas, itu kelebihan luar biasa. Dan itu keberuntungan, Masya Allah, tabarakallah. Itulah kenapa uang itu datangnya terakhir ya, guys ya. Serius. Jadi mental kamu dulu diperbaiki. Kepercayaan kamu dulu yang diperbaiki. Perasaan kamu yang diperbaiki, tindakan kamu yang diperbaiki. Kebanyakan orang berorientasinya ke uang, Mas. Kebanyakan. Padahal seandainya mereka tahu, Mas, uang itu air. Tinggal dikerok aja gitu loh, Mas. Cuma masalahnya apa yang kita gunain sebagai kerokannya? Tangan kah? Ember kah? Truk kah? Atau apa? Kayak gitu loh, Mas. Value kita di situ, Mas. Semakin besar value-nya, semakin besar wadahnya, semakin banyak aliran uang yang bisa kamu dapatkan. Dan pertanyaan tadi loh, Mas, yang saya belum sempat jawab untuk pertemanan. Buat teman-teman, ada fase-fase di mana kayak SMA. Kalau kamu adalah pelajar, kamu bilang tidak bisa, ya namanya anak masih labil, emosi masih gitu, masih pengen bersenang-senang, tidak masalah. Ya, kamu harus bagi persenannya. Ini khusus untuk anak SMA dan perkuliahan. Kamu bisa bersenang-senang, kamu bisa bersosialisasi. Ini dibagi. Ada yang bersenang-senang, ada teman khusus sosialisasi, ada teman khusus untuk curhat, ada teman yang khusus untuk menaikkan value kayak gitu. Jadi nggak serta-merta langsung hijrah na'udzubillah min dzalik 100% nggak bisa, Mas. Karena otak kita tuh akan menganggap itu adalah threat, itu adalah ancaman. Karena tidak sesuai sama yang selama ini dia lakukan, polanya langsung berubah drastis, nggak bisa, Mas. Mati dia yang ada. Bisa, tapi mati. Karena dia akan kembali ke awal settingannya, Mas. Itulah kenapa buat teman SMA atau perkuliahan dibagi aja. Pelan-pelan, awalnya cuma 10%, Mas. Awalnya cuma 10%. Nah, setelah kamu terbiasa nih bersosialisasi dengan orang-orang yang punya upgrade dan value yang tinggi, kamu naikin persenannya. 10%, 20%, 30%. Ketika ini sudah naik, ya, kategori kamu tentang having fun itu akan berubah, Mas. Berubah dengan sendirinya, Mas. Kita tidak akan cocok sama orang-orang, mulai secara perlahan dan secara natural kayak gitu, Mas. Jadi jangan banyak alasan. Itu karena kamu memang suka aja, bukan kamu nggak bisa, tapi kamu nggak suka berteman sama orang-orang value tinggi. Itu untuk SMA dan perkuliahan. Dan untuk orang yang kantoran,
Nah, ini agak berat, Mas. Karena di kantoran kita butuh yang namanya menyesuaikan topeng, Mas. Oh iya, makanya tuh. Lingkungan toksik, segala Betul, macam. Mas. Kadang emosi itu ditekannya luar biasa sih, Mas. Bingung, Mas. Mau keluar salah, Iya, 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 iya. mau bertahan salah. Itu pasti teman-teman pada relate. Iya, iya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya, kalau itu terjadi pada Kak Roma, apa yang Kak Roma lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, saya lihat dulu tujuan hidup saya apa. Tujuan hidup itu misal kamu mau menabung, ada target keuangan finansial. Karena jujur, yang paling susah mendapatkan adalah 10 juta pertama, 100 juta pertama, dan 1 miliar pertama, dan 10 miliar pertama. Selebihnya itu akan kayak gitu. Setuju Jadi banget kamu tuh. tujuannya apa dulu? Kan kamu udah kantoran nih, tujuannya apa dulu? Ya, kalau kamu sudah tahu tujuannya untuk menabung misalnya, untuk berbisnis misalnya, kamu setting. Jadi untuk orang lain mau dia NPD, mau bos kamu luar biasa gimana, jangan, kamu tetap diam, ya, gigit giginya. Itu saya lakuin, Mas. Digigit, Mas. Jadi kayak benar-benar ditahan, Mas. Siap, Pak. Siap, Pak. Karena tujuan saya itu, pertama, saya bisa bikin konten, tapi saya tetap bisa makan, Mas. Sebelum konten saya ini membuahkan hasil. Jadi tujuan saya tuh udah tersetting kayak gitu loh, Mas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau enggak ambil yang ekstrim, keluar. Keluar, Mas. Keluar aja. Kak Roma terus kerjaannya gimana? Ya nggak tahu. Minta aja sama Allah, pasti dikasih. Tapi kalau masalahnya kamu yakin nggak? Iya ya. Kadang tidak sedikit loh teman-teman tuh yang masih belum percaya bahwa pikiran dan perasaan itu bisa mengubah realita. Artinya dirimu tuh punya potensi yang sangat besar ya. Sebagai human being itu dirimu tuh punya kemampuan untuk menciptakan realitas. Pikiran tuh mencipta gitu. Betul, Mas. Perasaan itu mencipta gitu. Nah, banyak sahabat-sahabat yang masih ragu tentang hal itu gitu. Nah, apa yang mungkin bisa digunakan Kak Roma sebagai bahan untuk meyakinkan teman-teman kita yang masih ragu bahwa dirinya itu ternyata bisa menentukan jalan hidupnya sendiri gitu. Gimana tuh Kak Roma? Saya akan pakai analogi ya teman-teman semuanya ya. Tidak masalah kalau kamu tidak mau ikut soal ilmu frekuensi ini, tidak mau ikut percaya, tidak mau ikut andil, tidak mau ikut berinteraksi, tidak mau ikut beraksi di sini, tidak masalah. Karena dulu sistem affiliate dalam TikTok juga tidak dipercaya. Tapi lihat sekarang, ya sebenarnya ya Mas ya, yang membuat seseorang itu ketinggalan, yang membuat seseorang itu miskin, itu mereka terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berdebat, terlalu banyak berpikir-pikir yang tidak. Kalau misalnya gagal ya ulang lagi. Cari lagi kesempatan yang lain. Dan sama, itu yang pertama. Yang kedua, kamu mau atau tidak, suka atau tidak, kamu tetap mengalami hukum gravitasi. Coba aja lompat dari gedung, jatuh nggak ke bawah. Kita nggak ngambang. Suka nggak suka, mau nggak mau, tahu nggak tahu, hukum gravitasi terjadi. Sama, hukum frekuensi juga kayak gitu. Hukum frekuensi juga kayak gitu. Frekuensi yang sama akan saling tarik, menarik. Dan yang mengeluarkan frekuensi salah satunya adalah energi. Energi ini adalah emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Emosi ini dihasilkan dari apa yang kamu rasakan, apa yang kamu percayai, dan apa yang kamu rasakan. Tadi udah yang rasakan ya Mas ya? Percayai, rasakan, dan pikirkan. 3, mohon maaf tadi saya salah. Yang 3 ini menghasilkan energi. Ya, energi ini disampaikan oleh otak kita dalam bentuk frekuensi kepada alam semesta. Bukankah Allah juga sudah bilang, ya, hidup ini senda gurau. Jadi kamu mau yang mana? Mau bahagia kah? Mau bersedih-sedih kah? Mau dapatkan dengan cara gampang kah? Atau mau cara yang sulit kah? Apa yang kamu percayai mengeluarkan energi. Energi ini memiliki frekuensi. Ingat hukum frekuensi, ya, hukum semesta, frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Ya. Debatable-nya di mana sih Mas? Terkadang ya begitu. Orang banyak ketinggalan, terlalu banyak berdebat. Makanya saya nggak suka berdebat kayak gitu. Ya. Nah, ini di masyarakat kita, di kalangan bawah itu kan banyak teman-teman yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kemudian rumahnya dilabeli sebagai
bantuan orang miskin gitu ya, kalau Oh. nggak salah ya. Oh, yang kemarin ya Mas ya? Itu satu. Yang kedua, misalnya anakku dapat MBG gitu ya, dikasih makan sama pemerintah. Yang ketiga, ada fenomena di mana ketika kemudian punya BPJS gitu kan, aman gitu ya, dibayar terus biar nanti kalau ada apa-apa aman. Tapi ya nggak semua, tapi kok banyak ya teman-teman tetangga kayak gitu tuh yang malah sakit-sakitan terus sakit-sakitan terus sakit-sakitan terus gitu. Nah, mungkin ini nggak tahu ya, setiap orang punya punya ini ya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda gitu. Kalau aku tuh tipe orang yang keluargaku semuanya nggak boleh ada yang punya BPJS gitu ya. Aku nggak mau mengundang mengundang sakit dan lain sebagainya gitu ya. Aku tipe-tipe orang yang Saya kayak setuju, gitu Mas. aja gitu ya. Nah, aku pengen pengen ini dielaborasi supaya kemudian kamu jangan malah bangga kalau dianggap miskin sama pemerintah gitu loh. Iya Mas. Saya aja nggak nyetok obat loh Mas dalam rumah. Oke. Saya cuma nyetok vitamin. Karena saya tahu kalau saya mau sehat, ya saya harus didukung sama vitamin, bukan obat. Karena saya yakin kalau semakin banyak obat di dalam rumah kita, artinya kita berpikir kita akan sakit. Yes, Mas. Menarik ya. Iya. Dan saya juga berpikir kayak, oh saya nggak mau BPJS. Karena saudara saya berpikir Mas, BPJS, ini berarti saya mendoakan diri saya kalau suatu hari saya sakit gitu loh Mas. Oh, kita sefrekuensi soal itu berarti ya. Serius Mas. Iya. Kalau bisa nih ya Mas ya, bukan saya pelit ya Mas ya. Cuman ketika saya mengeluarkan uang untuk BPJS, artinya saya sedang mendoakan, nah nanti siapa tahu saya sakit parah. Siapa tahu saya sakit parah kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min dzalika Allah ya rabbiku. Kalau misalnya memang ditakdirkan seperti itu ya semoga Allah memudahkan saya untuk bisa bayar cash kayak gitu loh Mas. Tapi kalau memang posisinya teman-teman ini ada yang tidak bisa menghindari, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi harus ditanamkan di dalam hatinya suatu hari nanti aku pasti bisa berobat dengan. Ya kalau dibayarin pabrik ya nggak apa-apa lah dibayarin. Kalau perusahaan nggak apa-apa, yang penting kan itu kita state kerja. of mind-mu gitu ya. Iya betul itu Yang Mas. penting itu state of mind-mu, kuncinya di situ sih. Menurutku ya teman-teman secara pribadi gitu. Saya setuju Mas. Ketika MBG cuma, ini kalau misalnya dilihat dari ilmu perang ya Mas ya, mohon maaf. Apa yang sedang dilakukan oleh ini, itu kayak menjaga agar hewan ternaknya tidak melawan. Sepakat sih aku. Terlalu nyaman. Tempat yang terlalu nyaman tidak akan membuat kita waspada. Sekarang tahu ya kenapa Rasulullah selalu menjaga puasa, selalu kelaparan. Bukan kelaparan, maksudnya selalu menjaga dia tetap hunger, tetap lapar kayak gitu. Dan ketika kita lapar, otak kita itu jauh lebih bekerja lebih banyak gitu loh Mas. Lebih cepat, lebih waspada kayak gitu Mas. Karena ada buku yang saya baca bahkan dari, ini selaras ya Mas sama ilmu Rasulullah. Rothschild dan BlackRock, orang paling kaya Mas. Ya. Rothschild, Rockefeller. Yes. Teman-teman tahu nggak? Mereka itu sangat-sangat membatasi makanan. Padahal mereka nyuruh kampanye makan 3 kali sehari. Yes. Tahu nggak mereka makan cuma berapa kali? 1 kali. 1 kali. Omet ya. Itu cuma di siang. 1 meal a day. Yes, Mas. Kalau mau makan malam, mereka tuh cemilin paling cuma sepotong buah. Itu pun kalau sudah benar-benar capek dan lapar banget. Kalau enggak. Kenapa bisa kayak gitu? Hunger. Bahkan teman-teman bisa nanti belajar di seminarnya. Bahkan untuk tepung, gula, ya, susu, karbohidrat, itu ada ilmunya. Kapan kita bisa makan, kapan kita bisa minum. Bahkan alkohol juga mereka menghindari. Rokok mereka menghindari. Ini bisa dikonsumsi tapi ada kalanya. Kayak gitu loh Mas. Jadi sampai tatanan makanan pun mereka menata Mas. Untuk menjaga ini. Karena mereka tahu permainan frekuensi Mas. Ini adalah router kita. Otak kita ini adalah router kita. Kalau router kita rusak. Misalnya kita konsumsi alkohol. Kita konsumsi narkoba. Otaknya rusak. Otaknya rusak, frekuensinya nggak nyampe. Frekuensinya nggak bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong dijaga kesehatan otaknya. Kalau punya anak di rumah, tolong dibelikan suplemen. Itu bagus banget Mas. Yang kemarin terakhir kan aku ngajak Masnya ya, yuk bisnis suplemen Mas. Biar saya sama Masnya juga bisa tahu gitu. Ini loh yang bagus. Kan kadang kita nggak tahu Mas. Mana suplemen yang bagus untuk otak kayak gitu loh Mas. Otak itu luar biasa loh Mas. Karena dia penyampai.
Dia penyampai dan penerima, tapi Ya. ini menciptakan. Kayak gitu loh, Mas. Percuma perasaannya luar biasa, tapi otaknya nggak ini. Ada orang Mas yang hatinya luar biasa, tapi otaknya sempit. Karena apa? Karena dia minum alkohol, narkoba, ganja. Frekuensinya nggak nyampe. Oke, Percuma jantungnya gede, perasaannya luar biasa. Ini sih menurut saya ya Mas. Iya, iya.